Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 4 September 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Nana juga sampailah ke rumah sakit dan langsung dimasukkan ke ruang IGD. Sini Dewa juga langsung mewek, dia sangat shock dan dia panik karena melihat keadaan istrinya yaitu Nana yang semakin kritis. Gak lama kemudian keluarlah dokter dari ruang rawatnya Nana. Lalu dokter juga dia mengatakan semuanya tentang keadaan istri Dewa yaitu Nana, dan Dewa juga langsung harumpuyuk. Dia juga sambil menangis dan mohon-mohon kepada dokter lakukan yang terbaik. Lalu dokter juga langsung membawa Dewa ke tempat duduk dan di sini Dewa juga didudukin dan diomongin oleh dokter. Dokter juga langsung masuk lagi ke ruang rawatnya Nana, akan dipindahkan ke ruang ICU. Lalu singkat cerita di sini Nana juga dikeluarkan dari ruang IGD, dipindahkan ke ruang ICU. Di sini juga langsung dimasukkan ke ruang itu. Lalu di sini Dewa juga dia tunggu lagi di luar dan dokter juga langsung dia juga masuk ke ruang rawatnya Nana untuk menangani Nana. Dan di sini Dewa juga cuma melihatin dari luar dan dia juga sambil ngomong dalam hatinya, dia minta maaf kepada Nana sambil dia melihatin Nana yang masih koma. Lalu di sini Dewa juga dia tiba-tiba dia menerima telepon dari Panopal yang ada di pesta pernikahannya Fafajar. Lalu Dewa juga dia minta maaf kepada Panopal, dia juga mengasih tahu semuanya kejadian kepada Panopal. Panopal juga dia sangat kaget dan shock mendengar Dewa dan Nana mengalami kecelakaan dan Nana sekarang lagi koma di rumah sakit. Singkat cerita di sini Dewa juga mengasih alamat rumah sakitnya dan Panopal di sini dia juga langsung akan pergi ke rumah sakit sama Bu Farah. Lalu di sisi lain di sini di rumah sakit Nana juga langsung ditangani oleh dokter. Terlihat di sisi lain di pesta pernikahannya Fafajar yang lagi panik karena penghulu tidak datang-datang. Gak lama kemudian Jihan menghampiri Fafajar dan dia juga melihatin video di mana waktu kejadian Dewa sama penghulu itu tabrakan. Dan di sini Fafajar juga sangat kaget dan dia juga malah marah kepada Dewa. Ini gara-gara Dewa saya tidak jadi menikah. Lalu di sini terlihat si Alia Siatel juga di sini panik karena pernikahannya gagal. Lalu di sisi lain di rumah si Ken Kevin dia juga menerima kabar dari si Rafa yang ada di pesta perkawinannya Fafajar. Dia juga mengasihkan info. Lalu dia juga si Ika juga dia melihat berita dan memang benar Dewa sama penghulu itu mengalami tabrakan. Lalu di sini si Ken Kevin juga akan pergi ke rumah sakit Medika. Lalu di sisi lain di sini pas Fafajar lagi panik dan di sini juga tamu undangan juga pada pergi. Lalu di sini terlihat Fafajar juga menerima telepon dari kantor KUA. Lalu di sini orang yang dari kantor KUA juga mengatakan kepada Fafajar dan dia juga akan bisa nikah tapi nanti sore penghulunya bisa menikahkan Fafajar. Fafajar juga dia sangat senang dan dia juga langsung mengasih tahu kepada si Alia si Hile Datel. Lalu si Alia juga sangat senang. Pas sudah mengasih tahu kepada si Alia Siatel dan Fafajar juga dia ngomong kepada si Alia dia akan menengok Nana yang ada di rumah sakit. Singkat cerita di sini Fafajar juga langsung pergi dari tempat itu menuju ke rumah sakit. Lalu Dewa yang ada di rumah sakit yang masih dia panik, gak lama kemudian datanglah Bu Farah sama Panopal. Lalu di sini Bu Farah juga langsung dia juga dipeluk ke sama Dewa. Lalu di sini pas Dewa lagi memeluk Bu Farah dan gak lama kemudian Fafajar datang dan dia juga marah-marah kepada Dewa. Lalu Dewa juga langsung dihajar oleh Fafajar. Tapi di sini Bu Farah tidak terima, dia juga marah kepada Fafajar. Kenapa kamu kok memukulin Dewa? Kata Bu Farah. Lalu di sini Fafajar juga dia marah kepada Dewa. Gara-gara dia saya tidak jadi menikah, kata Fafajar kepada Bu Farah. Lalu di sisi lain si Ken Kevin yang sama Black Angel yang melihatin dari kejauhan, melihatin Fafajar yang lagi cekcok sama Dewa dan dia juga marah kepada Dewa. Lalu di sisi lain di sini Panopal sangat murka banget kepada Fafajar. Kamu tidak tahu bahwa sekarang Dewa itu lagi shock karena Nana sekarang lagi koma, kata
Pak Nopal sambil menunjuk kepada Pak Fajar. Di sini Pak Fajar juga dia sangat kaget dan dalam hatinya ngomong. Lalu dia juga langsung melihat kepada Nana yang ada di ruang rawatnya. Dia juga sangat kaget dan dia juga mohon kepada Dewa dia akan melihat Nana ke dalam. Tapi di sini Dewa juga dia mencegah Pak Fajar masuk ke dalam. Di sini Dewa ngomong kepada Pak Fajar, saya mohon kepada Pak Fajar pokoknya jangan melihat istri saya karena istri saya lagi kritis, kata Dewa. Ini si Kelvin yang mendengarkan karena Pak Fajar mau menikah lagi. Nanti sore dia juga langsung pergi dari rumah sakit mengikuti Pak Fajar. Dia juga akan menculik Pak Fajar supaya gagal pernikahannya. Lalu di sini Bu Farah sama Pak Nopal dan Dewa yang lagi menunggu di ruang tunggu. Di sini juga agak lama kemudian keluarlah dokter. Lalu dokter juga dia mengatakan kepada Dewa sama Bu Farah dan Pak Nopal, silakan kalau mau besuk tapi satu-satu, kata dokter kepada Dewa. Singkat cerita Dewa juga masuk ke ruang rawatnya Nana yang melihat ke Nana semakin mengkhawatirkan. Lalu Dewa juga dia sangat sedih melihat keadaan istrinya. Lalu dia juga sambil dia duduk dan bicara kepada Nana yang belum sadar, dia sangat-sangat bersalah karena dia membawa mobilnya ceroboh. Lalu di luar di ruang tunggu di sini juga Bu Farah juga menenangkan Pak Nopal sambil dia memegang pundaknya Pak Nopal. Pak Nopal juga di sini sangat senang dia diomongin oleh Bu Farah dan terlihat Bu Farah sama Pak Nopal semakin rapat. Lalu di sisi lain Pak Fajar yang pulang dari rumah sakit dia juga langsung akan menjemput penghulu. Tapi dia tidak sadar bahwa di belakang si Kelvin mengikuti dirinya. Lalu si Kelvin juga di sini dia menelepon si Tony suruh menghadang mobilnya Pak Fajar. Lalu si Tony juga dia pas sudah menerima tugas dari si Kelvin dia juga langsung berangkat dari tempat itu untuk menghadang mobilnya Pak Fajar. Lalu di sini Pak Fajar juga dia juga pas dia lagi buru-buru mau menjemput penghulu tiba-tiba dikagetkan dengan adanya motor-motor gede yang menghadang dirinya. Tapi di sini Pak Fajar juga ngomong dalam hatinya, saya jangan meladeni orang-orang ini, saya memburu waktu karena saya akan menjemput penghulu, kata batinnya Pak Fajar. Pas dia mau mundurin mobil tapi dia sangat kaget karena di belakang sudah ada mobilnya si Kelvin dan si Kelvin juga langsung turun dan Pak Fajar juga turun. Dan di sini Pak Fajar juga langsung dikeroyok oleh anak buahnya si Tony. Pak Fajar juga dia tidak mampu meladeni dan melawan anak buahnya si Tony dan dia juga langsung pingsan. Lalu Pak Fajar sudah pingsan, di sini juga rombongan si Tony dan si Kelvin juga langsung membawa Pak Fajar dari tempat itu untuk disembunyikan supaya dia gagal pernikahannya sama si Alia si Hilen Atel. Lalu di sisi lain di sini Dewa dia menerima telepon dari Neta karena Ratu Dewana sama Junior rewel nangis terus. Lalu Neta juga kebingungan. Lalu di sini Pak Nopal sama Bu Farah juga menyuruh kepada Dewa suruh pergi. Udah kamu pergi aja, biarin mama kamu sama saya yang menunggu Nana, kata Pak Nopal kepada Dewa. Lalu Bu Farah juga dia ngomong kepada Dewa, kamu udah pergi aja, kamu biarin saya yang menunggu sini sama Nopal, kata Bu Farah. Singkat cerita Dewa juga langsung pergi dari rumah sakit. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 4 September 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum pamit bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata yang balelo lobati soledat karena Mimin terus mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.